Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Fadila, siswa magang Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 1 Satui, edisi 12 Juli 2023. Angkat identitas lokal di panggung nasional. Ketua Dekranasda Kabupaten Tanah Bumbu Andi Irmayani hadir pada Gala Dinner Puncak Perayaan HUT ke-45 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas tahun 2025. Acara digelar di gedung BSSC Dome Balikpapan Rabu malam. Di acara yang berlangsung semarak itu, istri Bupati Tanbu Rudif Latif ini tampil anggun mengenakan gaun sasirangan khas Kalimantan Selatan warna merah muda, memancarkan keanggunan sekaligus kebanggaan terhadap kekayaan budaya lokal. Puncak perayaan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen dalam melestarikan dan memajukan kerajinan tradisional ini sebagai identitas dan kekuatan ekonomi bangsa. Kami dari Provinsi Kalimantan Selatan kali ini memang memilih sasirangan. Sekian berita dari saya. Jangan lupa like, follow, and share Instagram Radar Banjarmasin. Radar Banjarmasin paling paham soal benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sylviatika Putri, siswi PKD Banjarmasin dari SMKN 1 Satui, edisi tanggal 12 Juli 2025, berjudul Dorong Evaluasi Bangunan RS. Rantau, Ketua Komisi 2 DPRD Tapin, Rahman Nur Wahyudi mengapresiasi langkah cepat Bupati Tapin, Haji Yamani, dan Wakil Bupati Haji Juanda yang bergerak memperbaiki kerusakan plafon di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Datuk Sanggul Rantau. Rahman menyebut keluhan masyarakat terkait kondisi plafon rumah sakit yang rusak memang banyak masuk ke DPRD, sudah ada masuk dan rata-rata meminta agar segera diperbaiki. Langkah pimpinan daerah yang bergerak cepat sangat bagus, katanya. Jumat tanggal 11 bulan 7. Terkait kerusakan yang ada, politisi Partai Gerindra ini menyarankan dan mendorong pihak rumah sakit bersama dinas terkait untuk segera melakukan audit teknis terhadap seluruh bangunan rumah sakit, khususnya area yang terdampak kerusakan plafon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan saya, Sela Karisma Renata, siswa PKR Radar Banjarmasin dari SMKN 1 Satui, edisi Sabtu 12 Juli 2025. Berita hari ini akan membahas mengenai warga pasar ditangkap miliki 7 paket sabu. Pria berinisial AK alias Kapo 41 tahun diringkus anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Utara di salah satu rumah di Jalan Lorong Petani Desa Pasar Senen, Kecamatan Amutai Tengah, Selasa 8 Juli 2025. Sekitar pukul 00.20, Wita penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat di dalam kamar, petugas menemukan sebuah sarung kecil warna hitam yang berisi dompet coklat bermotif bunga. Setelah dibuka, ditemukan 7 paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,65 gram dan berat bersih 0,32 gram. Selain sabu, turut diamankan sejumlah barang bukti lain yang biasa digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba, yakni 5 lembar plastik paperclip, 1 bungkus plastik klip transparan, 1 sedotan plastik digunakan pelaku untuk menakar serbuk sabu. Dapatkan juga timbangan digital, 1 baterai timbangan digital merek Panasonic CR2032 dan 1 unit handphone Redmi A3 sebagai sarana komunikasi tersangka Kasat Narkoba Polres Hulu Sungai Utara. AKP Sutargo mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di rumah tersebut yang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dimaksud. Sekian berita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Saya Sela Karisma Renata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Rifki. Saya adalah siswa dari SMK Negeri 1 Satui yang sedang magang di Radar Banjarmasin. Siaran saya hari ini adalah BKSDM dan Diskominfo diskusi kinerja ASN. Dari Kota Baru melaporkan dalam upaya meningkatkan aktivitas
Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPDSDM Kota Baru mengadakan sharing session dan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Baru pada Jumat 11 Juli. Kegiatan ini bagian dari rangkaian BKSDM ke sejumlah organisasi perangkat daerah OPD guna mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai di lingkungan Pemkab Kota Baru. PLT Kepala BKPSDM Kota Baru Haji Riyadi Sulaiman menyimpulkan kunjungan ini tidak hanya sebagai bentuk pembinaan namun juga sebagai forum diskusi dan pertukaran informasi mengenai strategi pengelolaan kinerja ASN yang lebih terukur dan terarah pengelolaan. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan peran penting media sebagai mitra strategi pemerintah daerah. Media diharapkan dapat berfungsi sebagai penyimbang atau counter terhadap pemberitahuan yang kurang akurat serta membantu menetralisir isu jika berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Menurutnya, transformasi pengembangan Diskominfo juga menjadi sorotan jika sebelumnya berperan sebagai unit pendukung teknis seperti pengadaan sound system atau layaknya penggunaan keliling. Kini Diskominfo ditutur menjadi pusat kendali informasi dan teknologi di era digital. Tidak perlu Hasriadi berharap semoga Diskominfo mendapatkan inovasi terbaru, apalagi Diskominfo adalah leading sektor digitalisasi. Kominfo juga menjadi contoh untuk penerapan jaringan internet dan infrastruktur aplikasi dan servernya dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan ke publik supaya lebih bagus lagi. Dalam kesempatan yang sama juga disampaikan mengenai pentingnya penyelesaian data kepegawaian khusus 2.000 orang yang masih tercatat dalam database namun belum terakomodasi dalam program PPK. Pemerintah Kabupaten Kota Baru diminta untuk menyelesaikan proses ini secara bertahap sebagai prioritas utama. Sebelum membuka formasi CPNS Murni, pesan khusus juga ditunjuk kepada para tenaga honorer dan THL di lingkungan Pemkab Kota Baru untuk tidak berpuas diri. Mereka didorong agar terus meningkat dan kapasitas diri termasuk melalui pendidikan formal. Kepala Diskominfo Kota Baru Gusti Abdul Wahid menyambut baik kedatangan Kepala BKPSDM dan jajarannya tersebut. Ia menilai sharing season ini menjadi kesempatan berharga untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Itu saja siaran saya hari ini. Radar paling paham juga soal Banua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Verlita Viviandini, siswi PKR Radar Banjarmasin edisi 12 Juli 2025 yang berjudul Bupati Tekan Kerjasama dengan Kemenkum. Paringin, pemerintah Kabupaten Balangan memperkuat kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam bidang pembentukan regulasi pembinaan hukum hingga perlindungan kekayaan intelektual, ditandai dengan pendatangan 2 dokumen penting, yakni naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama, Rabu di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.